Oke, salam dari Sir Alpen. Ketemu lagi kita di materi ekonomi kelas 10. Kali ini saya akan coba menjelaskan materi tentang koperasi. Oke, langsung saja kita mulai. Coba kalian perhatikan gambar ini, kira-kira apa perbedaannya? Oke, kita lihat perbedaannya. Logo Koperasi Indonesia, betul sekali ya. Nah, jadi di sini perlu saya jelaskan, logo yang ini adalah logo yang lama. Nah, sekarang logo yang baru ini ya, logo Koperasi Indonesia yang baru. Oke, kita lanjut. Ini dia ya. Nah, siapa ini? Oke, ini adalah Muhammad Hatta. Nah, jadi Muhammad Hatta inilah yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bapak inilah yang merintis koperasi di Indonesia karena koperasi itu merupakan sokoguru perekonomian. Setiap bangsa khususnya Indonesia ya dikatakan sebagai soko perekonomian karena dapat menumbuhkan perekonomian rakyat. Kemudian ini tanggal 12 Juli 1947 ditetapkanlah sebagai hari jadi Koperasi Indonesia ya. Nah, ini kalian ingat 12 Juli itu diperingati sebagai hari jadi Koperasi Indonesia. Nah, Bapak Koperasi Dunia itu dikenal dengan nama Robert Owen dari Skotlandia ya, tahun 1810. Jadi kalau di dunia istilah koperasi itu sudah dikenal tahun 1810 ya nak ya. Nah, di Indonesia dikembangkan, dilahirkan baru tahun 1947. Nah, itu sejarah singkat saja. Nah, kita masuk kira-kira apa itu koperasi. Nah, di sini saya sudah buat arti koperasi itu berasal dari kata ko, yang mana ko itu artinya bersama, operation itu adalah usaha. Jadi boleh disimpulkan koperasi itu adalah sebagai usaha bersama ya nak ya. Nah, lalu apa tujuan koperasi itu? Tujuan koperasi itu meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya ya. Nah, itu dia. Kemudian nilai-nilai apa saja yang terdapat di dalam koperasi, baik itu koperasi sekolah. Nah, nanti cukup banyak nilai karakter yang terdapat di dalam sebuah koperasi. Itu pentingnya sebuah koperasi ya. Nah, ada nilai kekeluargaan ya. Nah, kemudian ada saling tolong-menolong. Ada nilai tanggung jawab bagi pengurus koperasi misalnya ya. Ada demokrasi. Nah, misalnya demokrasi ini berlangsung dalam koperasi pada saat pemilihan petugas misalnya ya, pengurus. Nah, kemudian ada persamaan. Jadi dalam koperasi itu semua sama nak, tidak ada yang lebih tinggi. Nah, apa yang paling tertinggi di dalam koperasi? Yang paling tertinggi itu adalah rapat, hasil rapat. Nah, itu yang paling tinggi. Jadi kalau hasil rapat sudah mengatakan A, maka A harus dijalankan, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian keadilan, ya, kemandirian, kejujuran. Nah, inilah cukup banyak ya nilai-nilai karakter yang terdapat di dalam sebuah koperasi. Selain tadi tujuannya adalah mensejahterakan para anggotanya, gitu. Kemudian kita lanjut. Koperasi itu sendiri memiliki prinsip ya. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud yang pertama, keanggotaan itu bersifat terbuka dan sukarela ya nak ya. Jadi tidak ada unsur paksaan. Nah, siapa yang mau bergabung boleh bergabung. Kemudian yang kedua, dilaksanakan secara demokratis, artinya secara terbuka gitu ya. Kemudian anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Nah, disitulah letak kerjasamanya. Merupakan badan usaha otonomi atau independen. Maksudnya itu adalah berdiri sendiri. Nah, misalnya kalau di koperasi perguruan darah bakti, contoh kan gitu. Nah, kemudian menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan. Nah, itu sebabnya di Indonesia kan ada Kementerian Koperasi. Itu sangat pentingnya. Kemudian melayani anggota secara prima begitu. Nah, apa saja jenis-jenis usaha koperasi? Nah, di sini ada beberapa jenis usaha koperasi. Misalnya ada
koperasi simpan pinjam. Nah, ini berhubungan dengan uang ya, koperasi simpan pinjam. Kemudian ada koperasi produksi. Nah, ini menghasilkan sebuah produk gitu ya, Nak ya. Nah, kemudian ada koperasi pemasaran. Hanya menjual gitu ya. Kemudian ada koperasi jasa. Nah, menawarkan yang namanya jasa-jasa. Saya rasa cukup jelas ya. Kita masuk struktur organisasi atau struktur koperasi itu nanti ada dua. Ada struktur internal dan ada struktur eksternal. Nah, yang pertama kita bahas struktur internal koperasi seperti apa. Ini dia. Nah, jadi yang paling tinggi tadi saya katakan adalah rapat anggota. Nah, setelah rapat anggota di bawahnya tentu pengurus koperasi itu sendiri. Nah, kemudian habis pengurus ada pengelola. Nah, jadi tanda panah ini menunjukkan harus ada koordinasi ya. Nah, pengelola menjalankan kemudian melapor kepada pengurus. Nah, jadi pengurus ini nanti menjalankan koperasi itu sesuai dengan hasil rapat ya. Nah, jadi di samping ini, di samping daripada pengurus terdapat lagi pengawas ya. Nah, pengawas. Oke. Kira-kira ini struktur internal koperasi ya, Nak ya. Oke, paham. Kita lanjut struktur eksternal koperasi. Nah, coba kita perhatikan. Saya ambil dari paling bawah, anggota koperasi primer. Nah, jadi ada anggota koperasi primer, itu anggotanya minimal 20 orang. Kemudian, anggota koperasi primer ini nanti digabung menjadi satu, naik ke atas, itu disebutlah itu dengan istilah koperasi pusat. Ya, Nak ya, koperasi pusat. Kemudian koperasi pusat itu di atasnya adalah koperasi gabungan, ya Nak ya. Kemudian koperasi gabungan ya ini di tingkat pusat itu namanya koperasi induk. Nah, seperti inilah struktur eksternal daripada koperasi yang ada di Indonesia ya. Oke, paham ya? Iya. Nah, sumber modal koperasi yang pertama tentu ada simpanan pokok, simpanan wajib, ada dana cadangan, ada hibah atau bantuan, ada pinjaman. Pinjaman ini bisa berasal dari pinjaman anggota, bisa juga minjam dari koperasi lain, bisa juga koperasi itu minjam dari bank ataupun dari instansi yang lain. Oke, saya rasa itu sumber-sumber daripada koperasi, sumber modalnya ya, Nak ya. Oke, saya rasa itu dulu materi kita. Nanti di materi berikutnya kita akan membahas tentang materi koperasi di sekolah ya, Nak ya. Nah, kita akan membahas koperasi di sekolah. Oke, itu di materi berikutnya. Nah, sekarang sebelum saya tutup materi ini, coba kalian kerjakan nanti tugas ini. Di sini Sir Alpen ada kasih 3 soal, mengapa koperasi disebut sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Kemudian yang kedua, apa saja manfaat koperasi sekolah yang kamu ketahui. Tuliskan nilai karakter yang terdapat dalam koperasi sekolah. Ya. Mari bersatu menyambut masa depan Indonesia sejahtera. Bersama kita koperasi ekonomi digital Indonesia. Beragam suku bangsa dan beraneka warna, maju
Sampai ketemu di materi Kalpen berikutnya ya. Sukses. Sukses.